Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholifa Yasinta, NIM 205231198, kelas 2E Perbankan Syariah. Saya di sini akan menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah suatu peristiwa di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Paku Buana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan di Desa Cantik. Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam konflik yang telah terjadi. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Paku Buana II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Paku Buana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Lantas, Gubernur Jenderal mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk tanah Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut disampaikan kepada Paku Buana III, sang pengganti Paku Buana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Paku Buana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Paku Buana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Moser. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan Perjanjian Giyanti menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panatogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Lalu bahasa Jogja meneruskan ada namanya bahasa Bagongan. Lalu tari Yogyakarta lebih kegagahan, sedangkan Solo lebih halus. Untuk tutup kepala disebut belangkon. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang dengan berjalannya seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Sahid atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Berpihaknya
perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelena Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing negeri Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemungkinan belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dengan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.